menurut saya tidak sesuai atau mungkin saudara PC sendiri yang lupa. Oke. Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat, Richard Eliezer atau Baradae menyayangkan dengan beberapa kesaksian yang disampaikan oleh Putri Chandrawati di persidangan pada Senin 12 Desember. Satu di antaranya adalah soal peristiwa seorang perempuan yang keluar dari rumah Ferdy Sambo sambil menangis. Richard pun menilai apabila CCTV di rumah Sambo ada, maka Putri akan memberikan keterangan jujur di persidangan. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan Richard dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Richard mengatakan beberapa kesaksian yang dilontarkan istri Ferdy Sambo itu ada yang tidak sesuai. Dikatakan oleh Richard, Putri dianggap bohong soal wanita menangis di rumah Ferdy Sambo yang ada di Jalan Bangka. Menurutnya, Putri kala itu sempat mengajaknya bersama Matius dan Yosua berputar-putar di area Kemang sebelum ke rumah Jalan Bangka. Richard saat itu diminta untuk berjaga di luar rumah dan kemudian melihat sosok wanita yang menangis. Kesaksian kedua yang diluruskan oleh Richard adalah pengakuan Putri yang tidur selama perjalanan dari Magelang ke Jakarta. Padahal menurut Richard, Putri sempat meminta petunjuk soal tempat tes PCR. Ketiga adalah keterangan Putri yang mengaku tidak mengajaknya menyimpan senjata ke lemari penyimpanan di lantai 3 rumah pribadi di Jalan Saguling. Berikutnya adalah soal pengakuan Putri yang tak mengetahui skenario pembunuhan Yosua yang telah dibahas di Saguling. Padahal menurut Richard, perencanaan tersebut disampaikan Sambo saat ada Putri di dekatnya. Kemudian soal Putri yang mengklaim tak melihat jenazah Yosua seusai penembakan. Terakhir adalah Richard yang meluruskan pengakuan Putri yang menyatakan tak mengetahui persis pemberian uang dan ponsel. Richard mengatakan Putri kemungkinan akan berkata jujur di persidangan dan tak berani bohong apabila CCTV di rumah Ferdy Sambo tak dirusak. Ada beberapa hal yang saya catat yang mulia yang menurut saya tidak sesuai atau mungkin saudara PC sendiri yang lupa. Oke. Yang pertama tentang yang pada bulan Juni itu yang mulia. Yang pada saat itu saya diajak oleh Ibu PC sendiri. Dan di mobil yang satunya ada Bang Matius serta almarhum Joshua, juga serta anaknya beliau, Mbak Datia. Itu kami ke arah Jalan Kemang yang mulia. Putar-putar Jalan Kemang sampai akhirnya kita balik lagi ke arah Jalan Bangka, ke rumah Bangka tepatnya yang mulia. Dan di sana datang Ko Elben, datang juga Pak Efes, baru untuk ajudan yang disuruh standby di dalam rumah itu cuma 2 orang yang mulia, yaitu almarhum sama Matius yang mulia. Lain daripada itu baik ajudan maupun ART kami disuruh untuk menunggu di pagar di luar, ada yang di samping. Dan karena pada saat itu saya yang ada di luar, jadi saya yang melihat sendiri untuk perempuan yang keluar dari dalam rumah yang mulia, menangis. Itu yang pertama. Siap. Kedua? Baik, yang kedua yang mulia pada saat tanggal 8 yang mulia, pada saat sepanjang perjalanan dari Magelang sampai di Jakarta tadi Ibu PC menjelaskan bahwa Ibu PC ini tidur yang mulia. Tidur dan tidur terus itu sampai di Jakarta yang mulia. Bahkan tidak ada percakapan antara saya dan Ibu PC. Padahal sebenarnya saya ada percakapan dengan Ibu PC menanyakan tentang PCR yang mulia. Saya pada saat itu Sadam selaku ajudan yang standby di kediaman Bangka. Karena protapnya ketika dari luar kota ini harus balik ke Jalan Bangka dulu untuk isolasi dan PCR. Jadi Sadam ini yang chatting ke saya, minta petunjuk untuk PCR mau dipesankan jam berapa yang mulia. Jadi ketika Sadam chatting ke saya langsung menanyakan ke ibu pada saat itu. Saya bilang ya udah bang, pesan aja PCR-nya. Saya langsung menanyakan mohon petunjuk ibu untuk PCR dilaksanakan di mana. Yang ketiga? Terus yang ketiga yang mulia, Ibu PC membantah dan mengatakan lupa pada saat beliau mengajak saya untuk menyimpan senjata ke kamar di lantai 3 yang mulia. Dan tadi sudah ditanyakan juga dari Bapak Jaksa Penuntut Umum, bagaimana saya bisa mengetahui letak lemari di situ yang mulia. Lalu yang keempat? Ibu PC tadi bilang tidak tahu pada saat saya mengobrol dengan Bapak Efes di lantai 3. Padahal kenyataannya Bapak Efes
dan saya ngobrol, dan pada saat Bapak Efes menjelaskan tentang skenario serta menyuruh saya untuk menembak Joshua dan membunuh Joshua pada waktu itu, Ibu PC itu ada di situ. Juga pada saat saya mengisi peluru, menambah amunisi, Ibu PC juga ada di situ yang mulia. Makanya kalau seandainya CCTV lantai 2 dan lantai 3 rumah Saguling serta jalan Bangka itu ada, mungkin semua akan lebih terang dan ibu mungkin tidak akan berani berbohong di depan pengadilan begini. Lalu yang selanjutnya yang mulia, Ibu PC bilang di Duren 3 itu Ibu PC menutup pintu. Padahal setelah kejadian itu, dan jelas juga ada dari beberapa saksi juga mengatakan, baik dari Romer, Om Kuat juga mengatakan bahwa pintu itu terbuka setengah yang mulia. Dan saya juga melihat memang pintu kamar Ibu PC ini terbuka setengah. Ya. Lalu yang terakhir yang mulia, Ibu PC mengatakan tidak tahu tentang pemberian uang dan HP yang mulia. Padahal tadi sudah ada yang nanti kami akan hadirkan besok yang mulia. Besok akan dihadirkan. Foto yang tersebut, di situ ada gambaran tangan dari Ibu PC menggunakan gelang yang saat ini Ibu PC pakai juga, dan juga ada potongan kaki dari Bapak Efes.